gue sempat ngalamin masuk ke dunia kerja. Gue udah kerja loh ya. Internet itu masih sesuatu yang nggak bisa diakses di kantor. Gitu. Belum seinklusif sekarang. Betul, internetnya. Cukup eksklusif untuk didapatkan. Wifi nggak ada. Semua orang terus berlangganan dengan harga yang cukup mahal. Gitu. Itu semahal itu gitu internet. Jadi kan bukan sesuatu yang obral. Kalau sekarang kan kacang goreng ya. Iya, setiap rumah ada dong. Iya, bahkan kadang setiap kantor, apalagi kantor pasti ada. Bahkan mungkin public area gitu kan udah ada internet yang itu semua berisi akses untuk menuju informasi yang sebegitu banyaknya. Iya. Gitu. Sejak kecil anak-anak itu sudah pakai itu. Sekarang dari anak-anak baru lahir juga udah bisa gitu loh mengakses internet kan. Semudah itulah gitu. Iya. Nah, kemudian karena generation gap itu memang benar adanya dan di luar perbedaan usia atau tingkat kedewasaan ya. Sejauh ini menurut Mbak Eri sejauh apa urgensinya itu tetap untuk bisa aware ya masing-masing orang, terutama di dunia kerja ya terkait dengan generation gap itu ya. Jadi gini sebenarnya di dunia kerja itu kan semua orang harus berkolaborasi ya, harus bisa mengharmonisasikan apapun agar tujuan bersama itu tercapai. Jadi ini sama sih seperti kita mengenal personality setiap orang. Kalau kita nggak coba kenal, kalau kita nggak coba pahamin, yang muncul tuh ada barrier, jarak tadi. Karena yang paling penting adalah kan tujuan sampai. Tujuan tuh nggak akan sampai. Akan di perjalanan akan rumit sekali ketika tidak ada harmonisasi itu. Harmonisasi itu bukan berarti ada generasi yang ini bagus, yang itu jelek. Justru generasi itu seperti manusia, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita kenalin itu, kita bisa kolaborasi. Saling menutupi kekurangan tuh malah sebenarnya harus bisa kita lakukan gitu. Awal masuknya adalah kenal dulu. Kedua, open mind dulu. Gitu. Yang ketiga adalah harus bisa saling menutupi kekurangan dan kelebihan. Gen Z-nya juga perlu tahu gimana sih karakteristik generasi di atasnya ini. Gitu. Bukan cuma tuntutan satu pihak, tapi tuntutan untuk semua pihak untuk harmonis dalam bekerja dan berkarya di sebuah perusahaan. Itu yang membuat lu kenapa tadi ya, karena butuh harmonisasi, butuh kolaborasi, ada hal-hal yang bisa lu kalau selama bisa lu kompromi, lu akan kompromi. Iya, kompromi. Ya harapannya tadi sih sebenarnya. Yang penting tujuannya tuh sampai, bukan tentang caranya atau bukan tentang maunya gue gitu kan. Tapi tujuan harus sampai, informasi harus jelas gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ngomongin terkait dengan karakteristik masing-masing generasi ya. Ya, menurut Mbak Eri seperti apa tuh? Mulai dari nggak tahu deh, baby boomers masih ada atau enggak. Kemudian ada generasi X mungkin ya, Y sama Z yang sekarang. Nanti mungkin ya yang nanti nggak usah lah, yang kayak alpha beta gitu kan belum masuk dunia kerja. Belum valid juga sih sebenarnya secara survei ya. Itu kalau lo ngelihat Mbak dari sisi human capital ya. Itu perbedaan karakteristiknya seperti apa? Oke. Perbedaan karakteristiknya itu kan ini kalau kita ngomongin tuh 4 dulu ya, karena 4 inilah yang memang sudah masuk ke dunia kerja. Jadi kan kayaknya ada ya sebagian kecil di beberapa mungkin perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan baby boomer. Baby boomer tuh siapa sih? Baby boomer tuh orang-orang yang lahir setelah kemerdekaan gitu ya. Dekat setelah. Iya. Lempel deh sama tahun kemerdekaan gitu ya. Jadi mereka tuh dibesarkan dengan orang-orang yang keadaan dan kondisi perang atau after perang, kebayangan. Nah, hidup tuh keras pada zaman perang itu sehingga membuat mereka tuh menjadi orang-orang yang terbentuk dengan keras, tangguh, terus disiplin ya gitu. Itu yang mereka pahami dan mereka tradisionalis sejati gitu. Ya itu bagaimana mereka menghadapi atasan itu seformal dan setradisional itu gitu. Nah setelah itu muncul nih generasi baru. Generasi X itu mungkin lahir tahun 60-an awal sampai ke tahun 80. Itu X yang awal banget ya, 60-an. Betul, itu X awal tuh 60-an. Jadi orang-orang ini dibesarkan oleh generasi baby boomer atau yang di atasnya lagi, aku lupa namanya gitu ya. Nah itu jadi muncullah mereka tuh yang punya mindset tentang hidup yang sehat itu balance. Karena pada zaman dulu ini mau cerita ini yang X ya, yang X. Sedikit cerita ya, saya kan hidup di era, saya generasi X. Hidup di era yang orang tua saya tuh pulang ke rumah dari bekerja tuh pulang jam 2. Dan kami tuh Senin sampai Sabtu sekolah. Pulang jam 12. Jadi ya kita hidup itu masih masih menikmati main sore hari, ketemu orang tua setiap
sore gitu ya. Sore hari tuh kita bisa bercengkrama dengan orang tua kita gitu. Kalau lihat ada sebuah logo biskuit ya yang sangat terkenal, biskuit yang merah kali ini. Itu kan gambar logonya adalah keluarga menikmati teh dan cookies. Cuma bapaknya nggak ada, Mbak. Bapaknya nggak ada. Bapaknya motoin. Bapaknya motretin, benar. Nah itu tuh sebenarnya kehidupan orang yang dibesarkan pada saat itu buat generasi X gitu. Jadi mereka menikmati kudapan sore. Nah ketika mereka tumbuh besar menjadi pekerja, yang mereka tahu hidup yang tentram damai itu kayak gitu, punya waktu untuk keluarga. Nah kan ketika mereka sudah besaran tuh baru muncul kebijakan dari pemerintah, ya pulang tuh sore, Sabtu tuh dinyatakan juga hari libur 2 hari. Nah jadi mereka adalah orang-orang yang pola pikirnya adalah work-life balance untuk bekerja. Terus tapi mereka tengah-tengah, saat mereka tumbuh besar, mereka diperkenalkan oleh komputer. Mulai juga pada saat udah dewasa juga kenal juga dengan internet, sehingga mereka tuh adalah teknologi imigran. Nah karena mereka semi-semi hidup di era itu ya, jadi kecenderungan menjadi generasi yang independen gitu, nggak tergantung satu sama lain atau apa. Jadi apapun juga nggak tergantung pada guidance dari internet, enggak, karena memang udah di tengah-tengah internet baru muncul gitu. Jadi mereka jauh lebih independen gitu. Mungkin kan didikan kerasnya para baby boomer itu ya. Nah setelah mereka muncul nih generasi Y. Generasi Y ini yang lahir di tahun 81 sampai dengan 90-an 96 mungkin. Ya, 90-an pertengahan ya. Nah, ini tuh sudah terpapar dengan adanya teknologi, lumayan ada teknologi, mungkin lebih mudah lah kenal teknologinya dibandingkan X ya. Generasi X tadi. Jadi mereka memang kecenderungannya adalah mahir secara teknologi. Nah, karakteristikan yang juga unik di generasi itu adalah generasi fleksibel. Generasi yang ngerasa pengen mobile, pengen nggak terlalu seperti generasi X yang mungkin lebih bisa anteng. Ini lebih pengen fleksibel. Yang paling penting itu buat mereka, balance-nya mereka hidup yang nyaman tuh kerja yang bisa fleksibel. Ini yang ini why banget ya, why banget nih fleksibel gitu kan. Terus ada egosentris juga atau generasi instan ya. Jadi mereka ini biasa ngerasa harus lebih mudah. Kalau generasi X tadi masih ada susah-susahnya. Baby boomer lebih mau susah lah. Masih mau susah kalau X. Kalau generasi baby boomer emang dibesarkan secara susah. Emang gitu. Susah. Nah generasi Y ini udah kecenderungannya lebih kepada harus instan. Kalau ada yang gampang, ngapain yang susah? Betul, dan cukup disebutkan juga memiliki karakteristik egosentris. Melihat sesuatu tuh pada gue untungnya apa nih gitu. Transaksional, pokoknya harus ada untung di gue gitu. Nah setelah mereka muncul nih Gen Z yang sekarang sebagian ada di dunia pendidikan, yang sebagian lagi sudah mulai masuk dunia kerja. Itu lahir tahun 90-an akhir sampai ke 2010 kayaknya. Nah, jadi ini anak-anak yang sudah hidup jauh lebih tentram, damai, sejahtera. Dimana kemiskinan itu angkanya sangat kecil di dunia kan. Kalau di generasi X itu masih menghadapi kemiskinan itu banyak gitu ya. Apalagi baby boomer. Dunia miskin. Makanya kan ceritanya kan zaman bapak dulu sekolah ngelewatin lembah, ngelewatin apa, jalan kaki. Makan apa tuh udah mewah gitu ya. Nah sekarang kan di teman-teman generasi Z kan itu hal yang sudah langka. Terus memang sudah jauh sekali dari dunia itu nggak ada perang. Semua orang itu bahkan sudah jadi world citizen lah gitu. Harus saling gitu ya. Nah itu mereka jadi menuntut situasi yang harmoni gitu. Terus kemudian karena segala sesuatu tuh alat bantunya banyak ya. Jadi lebih multitasking gitu generasi Z itu. Sambil ngapain melakukan apa, sambil apa ngapain gitu ya. Kemudian yang paling khas itu adalah generasi Z ini information overloaded. Sangat kecil usia mereka sudah terpapar. Benar sih. Benar. Ya? Udah megang HP dari kecil. Megang HP. Jadi apapun informasi mereka bisa akses, dan dari kecil pun sudah terbiasa mencari apa-apa tinggal googling. Sekarang lebih mudah lagi, informasi yang datengin mereka, bukan mereka harus cari dengan seiring perkembangannya internet. Nah, dan itu efeknya adalah ketika information terlalu overloaded, mereka sampai tidak tahu lagi informasi benar apa enggak, cocok atau enggak. Akhirnya menimbulkan kadang-kadang mental health illness itu lebih mudah, yang overthinking lah. Karena pembanding banyak banget. Kalau zaman
gue besar di tahun 90-an nggak bisa bandingin sama siapa selain ini teman sebelahnya, tetangga rumah. Kalau sekarang mereka bisa bandingin hidup mereka ini sama orang di belahan bumi mana. Iya, betul. Gitu. Jadi information overloaded itu memang akhirnya berefek pada generasi ini lebih rentan terhadap mental health issue. Itu yang karakteristiknya. Lebih rapuh ya. Lebih rapuh gitu. Kok lebih rapuh di saat kemudahan hidup mereka? Itu jawabannya adalah memang adanya information overloaded yang tadi informasinya lebih cepat masuk dibanding mereka punya kesempatan untuk melakukan konfirmasi atau pembekalan. Ini informasinya benar apa nggak sih? Gitu. Oke. Ya itu tadi yang juga jadi melatar belakangi kenapa ada generation gap. Karena memang karakteristiknya ternyata berbeda-beda ya. Beda. Dan itu dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan ya, dan lingkungan yang berbeda juga dari tiap generasi. Ada ekonomi, sosial, politik, teknologi, ilmu pengetahuannya berbeda kan satu generasi ke lainnya. Nah itu mengubah gaya hidup, mengubah cara berpikir gitu. Ini salah satu contoh ya. Zaman dulu kita kalau dihukum sama guru, iya benar. Nah itu cukup serius. Guru tuh bisa pukul, bisa cubit, bisa jewer. Kalau sekarang kan dan orang tua nggak marah dulu ya. Maksudnya pasti tahu, pasti kitanya yang salah gurunya. Kalau ngadu ke rumah malah diomelin. Malah dimarahin. Dicubit balik, ditambahin cubitannya gitu sama orang tua mungkin. Nah itu kan karena ada komparasi mungkin. Kalau zaman dulu tuh kan nggak ada komparasi, jarang ada berita-berita seperti itu kan. Dan kalaupun ada itu hanya sepersekian yang paling parah di masyarakat baru keangkat gitu. Kalau sekarang kan hal sederhana aja mungkin diposting sendiri membuat relate kan. Wah iya nih gitu. Mempunyai kekhawatiran tertentu kan kalau anak saya begitu bagaimana, itu yang membuat reaksi-reaksi juga gitu. Mungkin seperti itu ya. Iya. Gitu. Kemudian kalau terkait perbedaan lain yang terkait dengan yang pengaruhnya banyak ketika kita bekerja itu ada lagi nggak Bari? Kayak generasi X itu kan lebih senang bicara tuh verbal. Oke. Ya, sementara generasi Y itu lebih senang sesuatu yang digital. Mungkin lewat media sosial, lewat WA, lewat email gitu, yang nggak langsung gitu. Sementara kalau Gen Z ternyata yang membuat surprise, mereka suka face to face, ketemu jelas gitu. Kenapa itu? Ternyata mungkin mereka punya alasan, mereka lebih clear permintaannya apa, maunya apa, baca gesturnya jelas gitu. Terutama kalau terkait dengan instruksi ya, instruksi gitu. Pekerjaan. Oke, komunikasinya pengennya yang ketemu. Jadi ini kan 3 generasi udah beda. Gitu ya. Terus kemudian ada karakteristik dengan cara mereka kerja ya. Kalau generasi Y itu cara kerjanya pengennya yang cepat sama fleksibel. Generasi X ya. Kalau generasi Y itu senangnya kolaborasi. Jadi kalau kita lihat kan beberapa tahun lalu gitu ya, udah muncul produk-produk kolaborasi apa sama apa. Itu yang memulai Gen Y. Gen Y itu senang banget bikin kolaborasi. Dan itu pun produk loh, apalagi kerja di dalam perusahaan. Senangnya kolaborasi. Generasi Z itu butuh guidance yang jelas. Teman-teman Gen Z itu pertama sukanya, mereka intinya itu jelas, highlightnya itu jelas. Ketemu, komunikasi senangnya face to face, ya. Terus kayak misalnya pekerjaan senangnya ada guidance yang jelas. Ekspektasinya apa? Yang dia maksud apa? Terus yang disebut dengan kualitas yang bagus kayak apa? Referensinya apa? Dengan sumber informasi yang kayak gitu mereka lebih berani gitu. Kenapa sih tuntutannya harus jelas? Lah karena memang dari kecil apapun informasi bagi mereka mudah didapat. Tiba-tiba dikasih sebuah tanggung jawab dengan informasi yang minim, nggak suka. Jadi harus sesuatu yang jelas. Gitu atau instruksinya memang kurang clear ya? Iya, butuh clear, butuh jelas, clear banget. Karena memang tadi kebiasaan mendapatkan segala informasi dengan jelas dan mudah secara banyak lebih jumlahnya. Gitu. Terus kemudian ekspektasi akan feedback gitu ya. Setiap generasi beda. Kalau kayak Gen X ini kan dibesarkan dengan para baby boomer yang disiplin, menuntut kesempurnaan, tapi minim interaksi. Karena mereka hidup di zaman perang. Mereka melakukan itu pada generasi di bawahnya pun ngerasa ya kalian harus seperti kita gitu kan. Jadi Gen X itu terbiasa menyimpulkan dari ekspresi. Karena baby boomer tuh kecenderungan di dunia kerja emang agak galak gitu ya. Buat generasi apapun kecenderungan ya baby boomer gitu. Karena tadi keras, bentukannya emang keras. Jadi Gen X biasa menyimpulkan maunya itu orang apa dari ekspresi, dari kebiasaan gitu. Dia bisa membaca itu. Nah kalau Gen Y dia butuh feedback itu yang berkelanjutan dan terarah. Dia butuh betul feedback. Harus jelas dikasih feedbacknya, terarah juga dan nggak boleh sekali. Gitu ya. Nah kalau Gen Z itu dia butuh ekspektasi dan feedback itu disampaikan
face to face. Kenapa face to face? Dia bisa baca ekspresi, gitu kan? Dia bisa oh ya ini sepenting apa, dia ngukurnya dari situ gitu kan, dari interaksi itu. Dan why-nya harus jelas. Teman-teman Gen Z ini butuh dikasih tahu ketika instruksinya ke sono itu kenapa sih, ada reasoningnya. Itu tadi informasinya biasa terima banyak, gitu kan, biasa melakukan komparasi gitu kan, bisa punya reasoning, bisa apapun tuh kan, ensiklopedia itu gampang dicapai gitu, gampang dicari dari genggaman aja gitu. Jadi dia butuh why-nya. Kalau ini kenapa alasannya? Kata kenapa itu banyak di kepala mereka gitu. Nah terus memahami work-life balance between generasi juga beda. Ini kan kalau nggak paham definisi work-life balance kan nanti ada satu generasi di tempat kerja itu akan terganggu kan dengan kenyamanan hidupnya kan. Gitu. Jadi kayak Gen X itu dia butuh waktu kerja yang stabil. Jam sekian sampai jam sekian. Karena tadi 9 to 5 lah ya. 9 to 5 gitu kan. Atau 8 to 5 gitu. 8 to 5 itu ngapain aja dia ya. Itu karena seperti orang tuanya zaman dulu, hidupnya juga kan sama seperti itu juga gitu. Kalau Gen Y memang yang penting kehidupan pribadinya sama kehidupan karir dia seimbang. Misalnya itu waktunya nggak rigid 8 ke 17 juga nggak apa-apa. Yang penting sekian jam untuk istirahat, sekian jam untuk main, sekian jam untuk bekerja. Hobinya juga mungkin terakomodir ya. Di situ gitu kan. Itu penting buat Gen Y. Dia nggak bicara tentang jamnya 8 ke 17, bukan seperti itu, tapi lebih kepada yang penting waktunya jumlah sekian jam untuk ini, sekian jam, alokasinya jelas. Nah kalau Gen Z, mereka kan generasi yang tumbuh dengan dunia yang sudah tidak ada perang. Kecenderungannya nggak ada perang ya, sedikit lah perangnya gitu ya. Kemudian hidup mereka damai, jadi mereka butuh harmonis. Walaupun kerjanya itu cukup complicated, tapi kalau mereka dianggap, mereka dimanusiakan, mereka didengarkan, dapat penjelasan yang jelas, tentram batinnya, ya mereka jauh lebih bisa survive. Harmonis itu penting buat mereka ya.